Sudah seberapa sering kita menyaksikan atau mungkin mengikuti sebuah rapat di mana semua orang terlihat sepakat. Entah itu rapat di gedung parlemen, rapat di kantor, dan sebagainya. Tidak ada perdebatan dan tidak ada kritik. Padahal kalau kita lihat secara rasional, kadang-kadang keputusan yang diambil itu sebenarnya cukup bermasalah atau problematik. Yang menarik justru terkadang muncul setelah rapat selesai. Ada anggota rapat yang berkata dengan nada pelan, "Oke, ya sudah, itu kan keputusan pimpinan, itu kan keputusan beliau, itu kan keputusan Bapak," dan sebagainya. Nah, kalimat seperti ini itu sangat akrab bagi kita. Bukan hanya di ruang rapat, tetapi juga kadang di sekolah, antara siswa dengan guru, di kantor antara pimpinan dengan bawahan, dan di organisasi antara ketua dengan anggota. Bahkan dalam kehidupan keluarga. Seolah-olah begitu sebuah keputusan itu datang dari atas, ya maka kebenaran itu otomatis mengikutinya. Padahal kita hidup di negara republik, demokrasi. Tidak ada raja, tidak ada bangsawan resmi, tidak ada kasta hukum, ya. Namun dalam praktek sehari-hari hubungan kita dengan kekuasaan itu seringkali masih terasa sangat feodal. Inilah paradoks Indonesia modern, ya. Sistem politik kita itu republik, tetapi mentalitas kita itu belum sepenuhnya republik. Feodalisme hari ini tidak lagi hadir dalam bentuk mahkota dan juga singgasana, melainkan dalam cara kita berpikir, bersikap, dan juga diam terhadap kekuasaan. Nah, dalam video ini kita akan membahas satu pertanyaan mendasar. Mengapa feodalisme tidak pernah benar-benar mati di Indonesia? Kita akan menelusurinya dari kerajaan-kerajaan di Jawa, masa kolonial, Orde Baru, dan tentu saja hingga kehidupan kita hari ini. Feodalisme adalah sebuah pola relasi kekuasaan. Ada 3 ciri utama dari feodalisme. Yang pertama adalah hubungan antara patron dan juga klien, yang kuat melindungi dan yang lemah membalas dengan loyalitas. Kedua, ada yang disebut sebagai hierarki absolut. Yang berada di atas dianggap lebih benar, lebih tahu, dan juga lebih pantas untuk dihormati. Walaupun pada kenyataannya belum tentu. Dan yang ketiga, kritik itu tidak dilihat sebagai partisipasi warga negara atau masyarakat, melainkan dilihat sebagai sebuah pembangkangan politik. Nah, karena itu sebuah negara bisa saja mengganti sistem politiknya, entah itu demokrasi, monarki, dan sebagainya, tetapi secara mentalisme atau secara mental mereka tetap feodal. Dalam konteks Indonesia, feodalisme itu tidak lahir dari Republik Indonesia, tapi dari sebuah sejarah panjang kerajaan-kerajaan Nusantara, terutama di Jawa. Dalam tradisi politik kerajaan, raja itu bukan sekedar pemimpin administratif, ya, tapi dia adalah sebuah pusat atau kosmos atau simbol dari tatanan dunia. Rakyat itu tidak memilih raja, tetapi rakyat mengabdi kepada raja. Nah, dari sinilah kemudian terbentuk budaya politik yang menekankan kepatuhan itu ke atas dan kepasifan itu ke bawah. Ketika kolonialisme Belanda datang, struktur feodalisme ini tidak dihancurkan begitu saja oleh pemerintah kolonial, tapi justru dimanfaatkan. Ada elit-elit lokal seperti bupati, priai dijadikan perpanjangan tangan dari kekuasaan kolonial. Nah, memasuki era Orde Baru pada masa Presiden Soeharto, kita sering menganggapnya sebagai rezim yang modern, stabil, ya, harga-harga bahan pokok murah dan sebagainya, sampai muncul berbagai sindiran seperti penak zaman kuto dan sebagainya. Nah, namun jika kita telusuri lebih dalam, Orde Baru pada dasarnya adalah feodalisme yang dimodernisasi. Nah, kekuasaan saat itu berpusat pada satu figur, yaitu presiden. Loyalitas itu lebih dihargai daripada kapasitas. Bahkan terkadang ada beberapa orang yang memiliki kapasitas yang baik justru disingkirkan oleh pemerintah Orde Baru. Entah itu dihilangkan karir politiknya ataupun dibuang ke negeri seberang. Dan pada masa itu kritik dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Bahasanya mungkin terdengar rasional, ya, demi persatuan, pembangunan, keamanan nasional. Namun pada substansinya sangat sederhana.
kekuasaan itu tidak boleh diganggu pada masa Orde Baru. Seorang filosofer, Michael Foucault, menyebut ini sebagai bentuk kekuasaan yang menormalisasi. Kekuasaan yang tidak selalu bekerja lewat kekerasan, tetapi lewat kebiasaan-kebiasaan. Hingga kepatuhan itu terasa wajar. Kita tidak sadar bahwa kita itu patuh terhadap pemerintah Orde Baru. Nah, kemudian yang terjadi reformasi 1998 mengubah banyak hal. Ya, sistem politik berubah, pemilu langsung diterapkan, kebebasan pers diperluas dan sebagainya. Namun pertanyaan pentingnya adalah apakah mentalitas juga mengalami reformasi? Apakah mentalitas ini ikut berubah? Dalam kehidupan sehari-hari kita masih sering melihat kritik, ya, kritik yang dianggap tidak sopan. Loyalitas lebih dihargai daripada rasionalitas, ya, di mana orang yang setia pasti akan mendapatkan jabatan, orang yang berjasa akan mendapatkan jabatan timbal balik dan sebagainya. Dan figur atau tokoh itu lebih dihormati daripada gagasan-gagasan mereka. Bahkan dalam institusi pendidikan dan birokrasi, jabatan seringkali identik dengan kebenaran. Senior itu selalu dianggap benar, dan diskusi itu akan kalah oleh hierarki. Nah, Friedrich Nietzsche menyebut bahwa kondisi ini itu adalah slave morality atau moralitas budak. Sebuah moralitas yang menganggap bahwa kepatuhan itu sebagai sebuah kebajikan atau keharusan, dan keberanian untuk berpikir itu adalah ancaman. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa feodalisme ini begitu sulit mati? Jawabannya sebenarnya sederhana, karena feodalisme itu memberi rasa aman bagi seseorang yang berada dalam sistem tersebut. Dalam sistem feodal, kita tidak perlu berpikir terlalu jauh, tidak perlu menanggung resiko, cukup mengikuti figur saja, entah itu baik atau buruk. Dan hal ini juga disebut oleh psikolog dan juga filsuf dari Jerman, Erich Fromm, menyebut bahwa kondisi ini adalah sebagai kondisi escape from freedom. Manusia itu sering takut pada kebebasan, ya, karena menurut mereka kebebasan itu menuntut adanya tanggung jawab. Manusia itu takut kepada tanggung jawab. Masyarakat feodal tidak mencari pemimpin yang paling benar, melainkan siapa yang paling kuat dan yang paling meyakinkan bagi mereka. Namun kalau kita bicara republik, republik itu tidak bisa hidup dengan mental feodalisme. Demokrasi itu tidak tumbuh dari ketakutan untuk berpikir. Masalah kita itu bukan kekurangan aturan, tetapi melainkan kekurangan keberanian intelektual. Bukan untuk menolak semua otoritas, tetapi untuk menempatkan kebenaran lebih tinggi dari jabatan. Ingat ya, kebenaran harus lebih tinggi daripada jabatan. Feodalisme itu tidak mati bersama raja-raja di masa lalu. Ia hidup dalam cara kita memandang kekuasaan. Selama kita lebih takut pada figur daripada pada kesalahan, selama itu pula Republik Indonesia hanya akan berdiri di atas kertas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa pemimpinnya, ya, tetapi apakah kita sudah benar-benar menjadi warga negara? Apakah kita masih sekedar menjadi warga negara atau seorang abdi, ya, yang memiliki hak pilih? Apakah kita punya kebebasan tersebut? Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.